Doa di tengah penderitaan. Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa di tengah penderitaan adalah sarana komunikasi menerima anugerah Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Karena doa adalah mengsikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoalah mengsikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Itu sebabnya orang yang sering berdoa selalu mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi kita yang gak pernah berdoa tidak akan pernah mengecap tangan Tuhan. Kita akan belajar dari pergumulan Yesus di tengah-tengah penderitaan di dalam Taman Getsemani. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat bernama Getsemani. Getsemani artinya oil press, pemerasan minyak atau pergumulan yang berat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sebelum Yesus disalibkan, Alkitab menceritakan begitu transparan. Di Taman Getsemani Yesus menghadapi tekanan yang begitu besar. Dia merasa takut, gentar, dan rasanya seperti mau mati. Sampai pembuluh darahnya pecah. Yang keluar keringat di tubuh Yesus bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Disinilah Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan lambang daripada penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi dia berkata kembali, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu ya Bapa. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga, yaitu di Taman Getsemani. Biasanya setiap doa Yesus instan dijawab. Setiap doa Yesus langsung terjadi. Hanya di Taman Getsemani doa Yesus yang tidak dijawab. Namun yang menarik, dia mengembalikan semuanya kepada kehendak dan rencana Bapa di surga. Kita belajar ada 3 pelajaran yang menarik dari doa Yesus di Taman Getsemani. Atau 3 pelajaran dari doa di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, doa Yesus di tengah-tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Seorang hamba tidak punya kehendak pribadi, kecuali melakukan kehendak Tuannya. Yesus sedang membuktikan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai wakil Allah yang menjadi sama dengan manusia. Tetapi ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba ia taat mutlak. Walaupun ia tahu bahwa darahnya akan mengalir, tubuhnya akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan mutlak seorang hamba, Yesus dapat berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Alkitab ada begitu banyak nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan tentang doa. Seperti doa Yabes, seperti doa Elia, seperti doa Musa, seperti doa Yeremia, seperti doa puasa Esther, seperti doa puasa Daniel, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau memberitahukan bahwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah doa orang dewasa, di mana Yesus tidak memaksakan kehendaknya, di mana Yesus tidak memaksakan keinginannya, tetapi menyerahkan semuanya kepada kedaulatan
dan kehendak Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat di sini doa orang dewasa tidak pernah ngotot agar kehendaknya yang terjadi, tetapi bisa menyerahkan kepada kehendak dan kedaulatan Bapa di surga. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Itu sebabnya sadarilah dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa. Doa orang dewasa adalah doa yang tidak kecewa jika doanya tidak dijawab oleh Bapa di surga. Yesus tidak kecewa dengan doa yang tidak dikabulkan. Jika kita masih kecewa dengan doa kita yang tidak dijawab, membuktikan bahwa kita masih childish, kita masih kekanak-kanakan. Kita belajar untuk bisa berdoa agar jangan memaksakan kehendak kita, dan seandainya doa kita gak dijawab, kita pun masih bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jawaban doa dari Tuhan biasanya ada 3. Yang pertama, yes, langsung diberikan, instan dikabulkan, langsung dijawab. Yang kedua, jawaban dari Tuhan, tunggu, belum waktunya, ada proses. Nanti pasti waktu Tuhan yang terbaik yang akan disiapkan buat kita. Jadi bersabarlah. Jika Tuhan suruh kita sabar, bukan berarti Tuhan diam saja. Sama seperti ketika istri kita sedang masak, maka dalam keadaan lapar biasanya kita berkata bahwa mana makanannya, kok belum ada? Dan biasa istri akan berkata, sabar, sedang diolah, sedang dimasak. Nah, ketika istri berkata sedang dimasak, bukan berarti istri diam saja. Dia sedang membuatnya dan menyediakan buat kita tepat pada waktunya. Sama halnya dengan Tuhan, ketika Tuhan berkata tunggu, berarti bukan Tuhan tinggal diam. Tuhan sedang membuat proses matang untuk jawaban itu disediakan buat kita yang mengasihi Dia. Yang ketiga, jawaban doa dari Tuhan yaitu tidak diberikan, agar kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik. Kehendak kita baik, tapi kehendak Tuhan yang terbaik. Di sini kita perlu belajar untuk mengatur ekspektasi kita. Sadarilah, Dia adalah Tuhan. Dia bukan budak kita yang mudah untuk disuruh-suruh. Kitalah hamba, Dialah Tuhan. Justru kitalah yang harus mengikuti maunya Tuhan. Jika doamu soal pasangan hidup belum dijawab, enjoy aja masa jomblo, di mana kita bisa menikmati untuk bergaul sama siapa saja, dan bertumbuhlah dalam karakter Tuhan, berkualitaslah dalam karyamu. Nanti seperti Adam, begitu dia enjoy menikmati masa singleness, dan kemudian memberikan nama-nama binatang dengan berbeda-beda, dia menunjukkan kualitasnya, dan akhirnya Tuhan memberikan Hawa yang terbaik bagi Adam. Jika doa soal keturunan belum dijawab oleh Tuhan, enjoy aja masa honeymoon Anda. Enjoy. Jadi berkat buat banyak orang seperti Abraham. Menunggu waktu Tuhan 25 tahun. Dia terus jadi berkat buat ponakannya, dia jadi berkat buat Melkisedek, dia jadi berkat buat yang lain. Justru kalau Anda punya anak, pasti Anda akan mencurahkan banyak waktu buat keluarga dan anak-anak. Mumpung Anda masih belum punya anak, nikmati dan kemudian jadi berkat buat lebih banyak orang. Berikutnya, jika sakitmu belum disembuhkan, tingkatkan aja persekutuan kita dengan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal dan jadi berkat melalui perkataanmu. Saya percaya Tuhan pasti banyak mau bicara ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita di tempat tidur, ketika kita tidak sibuk. Justru suara Tuhan semakin tajam, sehingga ketika kita sembuh dari penyakit, kita bisa mengejar ketinggalan di masa lalu. Amazing dan luar biasa. Kita belajar yang kedua dari doa Yesus di tengah penderitaan. Doa Yesus di Taman Getsemani, sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa supaya murid-muridnya jangan jatuh dalam pencobaan. Namun karena mereka tidak berdoa, melainkan tertidur karena mata mereka berat, maka semua murid-murid Yesus imannya tergoncangkan.
Karena doa adalah sumber kekuatan. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri, menyelamatkan diri mereka. Dan Petrus pun punya sumbu yang begitu pendek. Ketika Yesus dimaki-maki sama hamba imam besar, segera dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Dan tidak lama setelah itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Membuktikan karena murid-murid tidak berdoa, akhir iman mereka tergoncangkan. Ketika mereka tidak berdoa, akhirnya mereka mudah jatuh ke dalam pencobaan. Tapi yang menarik, ketika Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani, sebelum menghadapi salib dan penderitaan, maka dia punya kekuatan yang penuh. Dia punya kasih yang penuh untuk mengampuni. Dia punya kesabaran yang penuh. Dia punya penguasaan diri yang penuh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Dia punya kesetiaan yang penuh kepada Bapa di surga, sekalipun Bapa telah tinggal diam ke dia karena dia pikul dosa, sekalipun murid-murid tertinggalkan dia. Ini membuktikan bahwa di Taman Getsemani merupakan sumber kekuatan Yesus dalam menghadapi persoalan. Sama ketika kita di tengah-tengah penderitaan, sumber kekuatan kita bukan uang, sumber kekuatan kita bukan orang yang lebih hebat, tapi sumber kekuatan kita adalah lutut. Dimana ketika kita berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan, maka kasih karunia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Inilah membuat kita jadi panjang sabar. Inilah membuat kita punya kekuatan yang penuh. Inilah membuat kita punya penguasaan diri. Ini membuat kita tetap setia. Penting untuk mengawali hari dengan berdoa agar kita bisa sabar terhadap serangan-serangan ataupun terhadap masalah-masalah yang terjadi di hari itu. Penting ketika kita sedang lemah kita berdoa agar kita memperoleh kekuatan. Penting ketika kita dalam keadaan hati terluka berdoa agar kita punya kasih untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Penting saat kita sukses berdoa agar kita tetap rendah hati dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita perlu bergantung dengan doa. Karena doa tidak dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi doa dibutuhkan setiap waktu. Doa dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di bawah saja, tapi doa juga dibutuhkan pada waktu kita ada di atas. Agar kita tetap rendah hati, agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Doa dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja. Doa juga dibutuhkan pada waktu kita tidak sehat. Sekalipun kita belum sembuh dari penyakit yang kita perlu, teruslah berdoa. Doa dibutuhkan bukan pada waktu hati lagi senang saja, tapi doa dibutuhkan pada waktu hati sedang terluka, agar hati kita bisa sembuh dan hati kita bisa tetap bersyukur dan hati kita juga tetap bisa bersukacita. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doalah sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Dengan banyak berdoa, kita banyak mengecap tangan Tuhan. Tidak berdoa, tidak mengecap tangan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit mengecap tangan Tuhan. Amazing. Saya teringat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8-14. Di mana ketika bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, ada di padang gurun Sinai. Kemudian dia harus berhadapan dengan musuh, yaitu bangsa Amalek di Rafidim. Bangsa Israel sebenarnya belum siap untuk berperang. Tapi yang menarik, Musa membagi 2 tim. Tim pertama dipimpin oleh Yosua untuk maju berperang lawan bangsa Amalek. Tim kedua yaitu Musa berdoa. Yang ajaib ketika Musa berdoa, maka Israel menang atas musuh-musuh. Namun ketika Musa letih berdoa, capek berdoa, mulai jenuh berdoa, bangsa yang mengalami kekalahan. Akhirnya Musa ditopang oleh Hur dan Harun berdoa sampai matahari terbenam. Dan inilah menyebabkan kekalahan bagi musuh dan kemenangan bagi bangsa Israel. Membuktikan bahwa doa dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi doa dibutuhkan setiap waktu. Yesus bukan cuma berdoa 1-2 kali, Yesus berdoa setiap waktu. Makanya Adam bisa jatuh dalam dosa
karena tidak berdoa. Simpson bisa jatuh dalam dosa karena kurang berdoa. Salomo bisa jatuh dalam dosa karena kurang berdoa. Tapi di sini bisa melihat Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa, karena doa merupakan gaya kehidupan Tuhan Yesus. Orang Muslim berdoa satu hari 5 kali. Orang Yahudi berdoa satu hari 3 kali. Dalam Daniel pasal 6 ayat 10, Daniel berdoa sehari 3 kali. Daud berdoa satu hari 7 kali. Dalam Mazmur 119 ayat 164 bahwa Daud memuji Tuhan dan berdoa satu hari 7 kali. Berarti kalau 24 jam dibagi 7, setiap 3,5 jam dia menyembah Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia memuji Tuhan. Inilah menyebabkan Daud menjadi orang yang gak pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini menyebabkan Daud akhirnya bisa menang setiap kali menghadapi persoalan. Ini membuat Daud bisa panjang sabar ketika pemimpinnya, orang sekelilingnya, dan bahkan bawahannya mulai berusaha untuk membunuhnya. Ini membuat Daud bisa sembuh dari luka-lukanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjadikan doa itu hal yang utama? Atau mencari uang menjadikan hal yang utama? Atau posting Instagram menjadikan hal yang utama? Saya percaya ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, doa segala-galanya, inilah membuat kita kuat. Inilah membuat kita berkemenangan. Yang ketiga, pelajaran dari doa Yesus di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga, maka akan tersedia rencana yang terbaik bagi kita. Luar biasa. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia terjadi. Di mana lewat kematiannya Yesus menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosa kita. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, maka yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia terjadi. Lewat kematiannya di hari ketiga Yesus bangkit. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang mulia yang terjadi. Di mana Yesus diberikan gelar kehormatan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Yesus diberikan oleh Bapa segala kuasa yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka dia tidak akan pernah menyelamatkan kita dan menyucikan dosa-dosa kita. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka dia tidak akan pernah bangkit dari kematian. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka dia tidak akan pernah diberikan nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka Bapa tidak pernah menyerahkan segala kuasa yang ada di bumi maupun di surga kepada Yesus. Di sini kita belajar jangan memaksakan kehendak kita. Mungkin kehendak kita baik, tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik. Baru beberapa hari yang lalu, di mana ada 7 anak muda yang diterima pekerjaan di Kalimantan Barat, dan mereka semua tinggal di Makassar. Ketika mereka berangkat dengan menggunakan pesawat, harus transit di Jakarta dari Makassar, dan sampai di Jakarta, kemudian 5 anak muda ini berhasil masuk ke dalam pesawat Sriwijaya SC182. Sedangkan 2 anak muda yang lain dia harus ditinggal karena tes rapid dia tidak memenuhi syarat. Dia sempat kecewa, dia sempat coba paksa, dia sempat minta tolong, ngemis. Tapi petugas tidak mengizinkan untuk kedua anak muda ini masuk dalam pesawat. Dia dianjurkan untuk swab test. Tapi karena dia gak punya uang untuk membayar, jadi dia gak bisa lakukan itu. Dia telepon bosnya yang ada di Kalimantan. Bagaimana bos? Saya gak bisa terbang. Dan kemudian bosnya berkata, sudah kamu lewat jalur laut. Karena gak ada pilihan lagi. Dan temannya berangkat. Walaupun nama 2 anak muda ini ada di manifest catatan dalam pesawat Sriwijaya 182. Dan ketika dalam perjalanan dari Cengkareng menuju Tanjung Priok, sampai di Tanjung Priok dia kaget sekali mendengar berita bahwa ternyata pesawat yang dia harus tumpangi jatuh di Kepulauan Seribu. Satu sisi dia sedih
karena 5 sahabat yang meninggal. Satu sisi dia melihat di balik semua ini ada rencana Tuhan. Coba dia paksakan itu terjadi. Sampai dia masuk dalam pesawat, maka dia akan menjadi salah satu korban di dalam pesawat terbang tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini untuk belajar agar jangan memaksakan kepentingan kita. Jangan memaksakan kehendak kita. Kalau seandainya tidak ada jalan, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Berarti dia menyediakan jalan yang jauh melebihi daya pandang kita. Yang lebih mulia untuk rencana yang tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hari ini 3 pelajaran dari doa Yesus di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, doa Yesus di tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Yang kedua, doa Yesus di Taman Getsemani adalah sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Yang ketiga, ketika kita menyerahkan kehendak kita pribadi kepada kehendak Bapa di surga, maka tersedia rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.